Halo Sobat MotoGP, kembali lagi di channel Reni Leo. Penuh drama, itulah kata yang bisa menggambarkan MotoGP race terakhir di Valencia. Tidak hanya menentukan siapa yang layak menjadi juara dunia tahun ini, dan banyak sekali drama yang disuguhkan. Mulai dari lap pertama, drama sudah terjadi antara Marc Marquez dengan Bezzecchi. Terlihat Marc Marquez mendorong Bezzecchi hingga keluar lintasan. Tetapi hal ini tidak membuat Marc Marquez mendapat ganjaran penalti dan race tetap berlanjut. Pecco yang start dari posisi depan dikarenakan Maverick Vinales yang terkena black flag saat warm-up session. Maverick Vinales mendapatkan 3 grid penalti. Pecco langsung melesat memimpin balapan. Diikuti Jorge Martin yang start dari posisi 6 langsung melesat ke posisi 2. Di posisi ketiga dan 4 diikuti duo KTM yaitu Brad Binder dan Jack Miller. Pada lap ke-25, Jorge Martin bersenggolan dengan Pecco, sehingga membuat Martin melebar dan kehilangan banyak posisi atau turun ke posisi 8. Kejadian ini mengingatkan saat Pecco hampir menabrak Di Giannantonio saat race di Qatar. Untung saja Pecco tidak mengalami crash dan dapat melanjutkan balapan. Binder berhasil merebut posisi 2 dari Jack Miller. Di lap 24, Martin berhasil menyalip Alex Marquez dan berhasil masuk ke posisi 7. Di lap ke-23, Jorge Martin berduel dengan Maverick Vinales. Vinales sangat baik dalam mempertahankan posisi sehingga Martin sangat kesulitan menyalip. Sampai akhirnya di lap 22, Martin berhasil masuk ke posisi 6. Hal yang mengerikan bagi Martin terjadi. Jorge Martin yang terlihat sangat ambisius karena tertinggal jauh dari Pecco dan harus memenangi race untuk menjadi juara dunia. Jorge Martin pun akhirnya menabrak Marc Marquez dari belakang. Marc Marquez terpental dengan posisi jatuh yang mengerikan. Setelah peristiwa itu, Marc Marquez sempat dibawa ke medical center untuk memeriksa kondisi lebih lanjut. Akibat peristiwa ini, hilang sudah kesempatan Jorge Martin untuk bisa merebut gelar juara dari Pecco. Martin juga merusak acara perpisahan antara Honda Racing Team dengan Marc Marquez. Walaupun sudah dipastikan Pecco menjadi juara dunia, namun race tetap berjalan dengan seru. Pecco berada di posisi 2 diapit oleh pembalap dari duo KTM. Di lap 21, Pecco berhasil disalip oleh Jack Miller. Pada lap 18, Enea Bastianini mengalami low side. Di lap ke-17, kini Augusto Fernandez yang mengalami crash. Dan lap 13, Brad Binder melakukan kesalahan dan melebar memasuki jalur penalti. Pecco memanfaatkan momen tersebut dan berada di posisi 2 kembali. Pada lap ke-12, Binder melakukan kontak dengan Alex Marquez. Akibatnya Binder dikenai hukuman drop one position. Drama pun terjadi. Banyak orang yang menyangka bahwa sesungguhnya Binder tidak memberikan jalan terhadap Vinales. Seharusnya Binder berada di belakang Di Giannantonio. Hal ini dihitung penalti sudah komplit dari race direction. Di lap ke-9, Jack Miller yang memimpin race crash di tikungan 10. Otomatis Pecco langsung berada di posisi terdepan. Alex Rins juga mengalami crash. Di 2 lap terakhir, Fabio Di Giannantonio berhasil merangsak masuk hingga posisi kedua. Hal ini sangat fantastis di mana dia start di posisi ke-11. Di akhir lap, Di Giannantonio berduel dengan Pecco, tapi kali ini Pecco memenangkan duel dan meraih posisi 1. Hal ini membuat gelar juara
Pecco terlihat begitu sempurna. Pecco berhasil menjadi juara MotoGP 2023 dan menjadi juara back-to-back. Valentino Rossi datang untuk memberikan selamat kepada anak didiknya di VR46 Academy. Kabar tidak menyenangkan datang dari Fabio Di Giannantonio setelah balapan. Fabio Di Giannantonio harus kehilangan posisi kedua karena pelanggaran tekanan ban, yang belakangan ini menuai pro dan kontra. Beberapa saat setelah balapan, bahkan selepas Di Giannantonio menghadiri konferensi pers untuk 3 peringkat teratas, pengurus teknis FIM mengonfirmasi bahwa Fabio Di Giannantonio telah melanggar untuk kedua kalinya aturan kontroversial tentang tekanan minimum Michelin. Pelanggaran pertama dilakukan pada Sabtu kemarin dalam sprint race MotoGP Valencia. Hal itu membuatnya terkena penalti 3 detik, menjadikannya sebagai salah satu pembalap yang mencapai ambang batas tersebut bersama dengan Alex Espargaro, Luca Marini, dan Franco Morbidelli. Dengan demikian, 3 detik tersebut mendorong Di Gia mundur dari posisi kedua ke posisi keempat. Johann Zarco pun mempersembahkan runner-up perpisahan dengan Pramac Racing. Brad Binder menempati posisi ketiga yang ironisnya juga melanggar peraturan. Hanya saja, Brad Binder belum melakukannya sepanjang tahun. Balapan di sirkuit Ricardo Tormo Valencia memang menjadi yang terakhir bagi Marc Marquez dengan kostum Repsol Honda. Keduanya telah bersepakat untuk berpisah di akhir musim ini, dengan Marquez pindah ke Gresini Ducati. Kemarin, Marc Marquez berhasil memperlihatkan performa apik dengan masuk podium di sprint race. Sayangnya pada balapan terakhirnya bersama Honda, The Baby Alien tak bisa memberikan apapun karena dijegal Martin. Alhasil, hal ini pun berujung kepada pertanyaan tentang bagaimana perasaan Marquez terhadap Martin karena merusak pesta perpisahannya bersama Repsol Honda. Marquez sendiri sudah berbicara seusai balapan mengenai insiden ini. Dia mengaku bisa memahami mengapa Martin begitu bernafsu karena sedang berburu gelar juara dunia. Tonton terus berita seputar MotoGP di channel Randy Leo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.